Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, selamat pagi. Ini tanggal 4 September 2022. Ada pengumuman penting kemarin kenaikan BBM. Dulu ada bensin hilang menjadi pertalite. Pertalite dulu 7.000 sekarang 10.000. Pertamax 12.000 jadi 14.000, luar biasa. Ya kadang memang kita harus mengumpulkan energi untuk melakukan sebuah analisa yang mendalam tentang berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Suatu ketika saya melihat podcastnya Bang Haji Roma Irama tentang ketika Ustadz Abdul Somad ditawari untuk menjadi cawapres, beliau tidak mau. Apa alasannya? Yang alasan pertama bahwa menurut Ustadz Abdul Somad, pemilih itu ada 3 utama. Masa sosialisasi, masalah saksi pasariha, dan juga proses penghitungan. Dan menurut beliau, pemilu ini ditentukan oleh siapa yang menghitung, bukan siapa yang memilih. Ini sebuah ironi yang sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa menurut Ustadz Abdul Somad, pemilu di kita masih ditentukan oleh pemilih, penghitung pemilih, bukan pemilih. Sebuah ironi yang luar biasa. Dan memang kalau kita kaitkan dengan kebijakan politik, bahwa mestinya kebijakan politik itu adalah kebijakan yang pro rakyat, untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang atau segelintir orang tertentu, pemilik modal. Sehingga kayak seperti ini, kondisi saat ini baru kita selesai menghadapi COVID, kan? Banyak lockdown, banyak sektor-sektor usaha yang stagnan bahkan drop. Pemerintah berani menaikkan BBM yang otomatis akan menimbulkan inflasi juga ke berbagai sektor pangan dan lain-lain seperti itu. Melalui channel ini tentu saya sangat bahagia sebagai kader partai. PKS satu-satunya partai yang secara lantang menolak kenaikan BBM ini, dan partai lain walaupun mereka mengetahui kondisi rakyat, kondisi masyarakat yang sangat menyedihkan kondisi saat ini, tetapi tidak mampu dan tidak mau bersuara. Jadi melalui channel ini saya mengucapkan terima kasih pada kader-kader PKS, Presiden PKS, Ustadz Haji Ahmad Sayhu, seluruh anggota Dewan Pusat yang terus menyuarakan kondisi masyarakat, sehingga suara-suara PKS ini telah tersampaikan ke telinga pemerintah. Walaupun juga banyak orang yang membuli PKS, kok bisanya cuma ngomong doang. Mereka tidak paham bahwa kebijakan eksekutif itu berbeda dengan legislatif. Dewan menyuarakan itu agar didengar oleh eksekutif, yang nyatanya juga tidak didengarkan. Secara jumlah juga jauh PKS dengan jumlah anggota dewan yang ada tidak seimbang dengan jumlah dewan yang pihak pemerintah. Inilah pentingnya kami mengabarkan ini, bahwasanya mohon doa restunya semoga PKS ini mendapatkan suara dukungan untuk lebih kencang lagi menyuarakan, dan juga lebih serius lagi dalam eksekusi kebaikan. Mengapa PKS satu-satunya partai yang ada di parlemen juga mengajukan judicial review agar syarat pencalonan presiden itu diturunkan dari 20% menjadi
7-9% sehingga bisa mencalonkan sendiri dari kader PKS. Nah, mestinya ini juga harus dilihat oleh kita sebagai warga negara. Keseriusan PKS untuk menghadirkan tokoh pemimpin bangsa ini luar biasa. PKS dengan suara 8% terus dengan lantang menyerahkan kepentingan masyarakat. Dan jangan lupa, PKS mempunyai gubernur di beberapa tempat yang cukup berprestasi. Gubernur sebelumnya Ahmad Heriawan 2 periode memimpin Jawa Barat. Kemudian Irwan Pitno juga 2 periode memimpin Sumatera Barat. Saat ini Mahyaldi. NTB ada Zul Kipli, ya, Mansa, gubernur. Artinya di daerah-daerah yang dipimpin PKS itu alhamdulillah menunjukkan hasil yang positif. Tinggal presiden ini mestinya kalau berkaca pada 3 daerah ini, artinya kepemimpinan eksekusi PKS sudah cukup mumpuni pembelajaran PKS selama 20 tahun ini. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat PKS ini sudah berdiri 20 tahun tapi belum pernah mencalonkan wakil atau presiden. Karena apa? Karena terbatasnya syarat itu tadi, koalisi-koalisi yang dibangun. Walaupun kecondongan partai-partai lain untuk tidak memberikan tempat seperti kemarin, kayak PKS mendukung Prabowo hatta PKS mendukung PAN, PKS, Gerindra. Kemudian yang kedua juga PKS dengan Prabowo, wakilnya juga bukan dari PKS tapi dari Gerindra itu sendiri. Nah, jadi memang kita harus mendukung agar PKS ini menjadi yang diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia, sehingga kondisi-kondisi real masyarakat ini dapat diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.